Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Dwi Febrianti dari kelas 1F dengan NIM 2002101206. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi sumber ajaran Islam guna memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini saya yang pertama akan membahas tentang sumber ajaran Islam. Apa itu sumber ajaran Islam? Sumber ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, kehidupan, dan dasar untuk menjalankan syariat Islam. Pokok syariat Islam berupa Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Yang pertama saya akan membahas pengertian dari Al-Quran. Al-Quran sendiri berasal dari kata qara'a, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dan ditulis dalam bentuk mushaf atau yaitu lembaran. Setelah itu kedudukan Al-Quran sendiri, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam semesta, sehingga semua persoalan harus berpedoman kepada Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga sebagai sumber segala hukum baik di dunia maupun di akhirat. Setelah itu, Al-Quran juga memiliki kandungan. Al-Quran memiliki bagian-bagian hukum yang di dalamnya antara lain yaitu akidah, syariah atau ibadah. Yaitu pengertian sendiri dari akidah atau keimanan. Akidah merupakan keyakinan yang kuat di dalam hati. Akidah berkaitan dengan rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab suci, para rasul, serta khoda dan khodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Quran juga memiliki syariah atau ibadah. Hukum syariah mengatur tentang tata cara bagaimana kita sebagai manusia untuk melakukan ibadah, yaitu hukum ibadah mengatur pelaksanaan ibadah dan sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kedua adalah hukum muamalah, hukum yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya seperti hukum tentang cara jual beli, pernikahan, warisan, dan lain sebagainya. Setelah itu, Al-Quran juga memiliki pedoman akhlak atau budi pekerti yang wajib kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran itu bisa menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik sesama manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, ataupun manusia dengan alam semesta. Setelah itu, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari Al-Sunnah atau Al-Hadis. Pengertian dari Al-Sunnah atau Al-Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran berupa perkataan, sunnah qauliyah, perbuatan, sunnah fi'liyah atau sikap diam, sunnah takriyah atau sunnah suktiyah Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Fungsi Al-Sunnah atau Al-Hadis itu apa sih? Yang pertama yaitu dapat menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, dapat memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud tujuan Al-Quran. Yang keempat, menetapkan sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Setelah itu, macam-macam Al-Sunnah Al-Hadis itu apa aja? Berdasarkan segi bentuknya, Al-Sunnah dan Al-Hadis itu terbagi menjadi tiga, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Dan berdasarkan segi perawinya terdiri dari hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad. Berdasarkan segi kualitas perawinya terdiri dari hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis ma'udhu atau hadis palsu. Yang terakhir di sini adalah ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab yaitu ijtahada ya jahidu
ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan sungguh-sungguh atau bekerja secara optimal. Sedangkan menurut istilah, ijtihad merupakan curahan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Syarat-syarat berijtihad itu apa aja? Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memahami cara merumuskan hukum, dan memiliki keluhuran akhlak mulia, memiliki pemahaman tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, fikih, dan tarikh atau sejarah. Sedangkan kedudukan ijtihad itu apa aja? Kedudukan ijtihad itu sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika sesuatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuannya dan ilmunya. Sedangkan bentuk-bentuk ijtihad itu yaitu ada ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalahah, su'usul zariyah, istishab, urf. Dan menurut ulama terkait pengembangan ijtihad itu, ijtihad ulama terkait pengembangan budaya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada